Bab 80, di bagian atas daftar hitam. Pohon besar itu tumbang dengan suara keras di hadapan para ksatria hitam sebelum akhirnya hancur. Ksatria hitam yang memimpin mendongak sebelum dia memberi pemanah, Oldthird, yang masih melayang di udara, pandangan yang berarti. Oldthird mendarat di tunggangannya. Saya akan menyampaikan pesan Anda. Setelah itu, pasukan ksatria hitam bergegas menyusuri jalan kecil menuju ibu kota ilahi. Tak lama kemudian, kedamaian dan ketenangan kembali ke hutan. Mingxin berjalan keluar dari balik pohon besar. Dia melihat ksatria hitam yang pergi dengan penuh minat. Karena mereka berempat sangat kuat, tidak mungkin Fen Xiwen menjadi lemah. Oh, Tuan, siapa yang kamu coba provokasi kali ini? Basis kultivasi 4 Dark Knight hampir berada di ranah kesengsaraan Divinity baru lahir sementara basis kultivasi ksatria hitam yang tersisa berada di ranah Divine Chord. Tanpa mempertimbangkan murid besar dan kedua dari Paviliun Langit Jahat, para ksatria hitam ini bisa bertarung setara dengan Paviliun Langit Jahat. Tidak mungkin seseorang yang memerintah orang-orang ini bukan siapa-siapa di dunia kultivasi. Rasa ingin tahu Mingxin terusik. Dia bertanya-tanya dengan keras, Fen Xiwen, siapa kamu? Dia menepuk tanah dengan satu kaki dan terbang ke atas pepohonan dengan kelincahan seekor burung layang-layang. Teknik jantung Dueotnya berada pada potensi penuhnya di hutan. Dia bergerak dengan kecepatan kilat sebelum dia tampak menghilang tanpa jejak. Ketika ksatria hitam tiba di ibu kota ilahi, mereka tidak segera pergi ke kota. Sebaliknya, mereka mengitari ibu kota dan melanjutkan ke utara. Pengawal istana menjaga ibu kota. Ksatria hitam adalah kelompok rahasia dan hanya beroperasi dalam bayang-bayang. Keberadaan mereka tidak diketahui publik. Secara alami, basis mereka tidak terletak di ibu kota. Hanya segelintir orang yang tahu lokasi markas mereka. Di kaki bukit. Markas ksatria hitam. 4 Dark Knight memasuki aula pada saat bersamaan. Tuanku, kami telah menyelesaikan misi kami. Pengkhianat The Upper Prime City telah dieliminasi oleh Black Knights. 4 dari mereka berlutut di tanah dan menangkupkan kedua tangan mereka. Sebuah meja panjang coklat dan kosong berdiri di depan mereka. Di sebelah meja, seorang pria jangkung dan berotot mengenakan baju besi hitam berdiri dengan punggung menghadap mereka. Baik sekali. Suara itu parau dan dalam. Tuanku, saya punya laporan lain. Berbicara. Kami bertemu dengan penjahat dari Evil Sky Pavilion dalam perjalanan pulang. Evil Sky Pavilion memiliki pesan untuk Anda. 4 Dark Knight saling bertukar pandang. Pemimpin mereka berhenti sejenak sebelum berkata, Paviliun Langit Jahat ingin bertemu denganmu. Mereka telah memberi kita waktu 3 hari. Dia telah melunakkan kata-kata Mingxin karena takut membuat marah pemimpinnya. Fen Xiwen tidak marah. Sebaliknya, dia berbalik perlahan dan berjalan menuju meja sebelum duduk dengan anggun. Dia juga memakai topeng. Bahkan wajahnya tertutup seluruhnya. Tidak ada yang tahu seperti apa dia. Setelah hening sejenak, Fen Xiwen tertawa kecil sebelum berkata dengan suara yang dalam, ini adalah kesengsaraan yang harus saya hadapi dalam hidup saya. Tuanku, Paviliun Langit Jahat terkenal di dunia kultivasi. Itu telah menghasilkan 9 penjahat hebat selama berabad-abad yang namanya mengejutkan tanah. Patriark dari Jalan Iblis, Jitian Dao, memiliki basis kultivasi yang tak terduga. Tuanku, saya menyarankan agar kita menghindari Evil Sky Pavilion. Fen Xiwen perlahan mengangkat tangannya dan berkata, saya telah menerima perintah dari istana. Evil Sky Pavilion telah ikut campur dalam rencana istana. 4 Dark Knight terpana oleh kata-kata Fen Xiwen, topeng mereka menyembunyikan ekspresi terkejut mereka. Tuanku, apakah kita membuat musuh dari Paviliun Langit Jahat? Fen Xiwen menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suaranya yang serak, Paviliun Langit Jahat memang menakutkan. Kami tidak tahu tentang basis kultivasi dari 9 muridnya. Rumor mengatakan bahwa Jitian Dao memiliki avatar teratai emas 8 daun. Tidak mengherankan baginya untuk bisa mengusir 10 elit besar. 4 bawahan Fen Xiwen menundukkan kepala dan mendengarkan dengan tenang. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa waktu, Fen Xiwen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, aku tidak berniat menjadikan Paviliun Langit Jahat sebagai musuh. Itu wajar jika kita harus menghindari membuat musuh dari orang-orang yang begitu kuat. 4 Dark Knight merasa lega di dalam hati. Mereka khawatir pemimpin mereka akan terlalu percaya diri.
Meskipun ksatria hitam kuat, jika mereka berhadapan dengan Ji Tiandao, kedua belah pihak pasti akan mengalami kerugian besar. Bagaimanapun, mereka tidak perlu menjadi tidak sabar. Ketika waktu Ji Tiandao habis, mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan paviliun langit jahat. Namun, ketika Fen Xiwen berbicara lagi, kata-katanya sepertinya berubah tajam. Namun, karena istana telah mengeluarkan perintah, kita harus mematuhi perintah tersebut. Karena Evil Sky Pavilion ingin melihatku, aku akan pergi menemui mereka. 4 ksatria kegelapan tercengang. Mereka tidak berharap istana akan memerintahkan ksatria hitam untuk bernegosiasi dengan paviliun langit jahat. Apakah ini hanya kebetulan? Mereka adalah bawahan paling terpercaya dari Fen Xiwen. Secara alami, mereka tahu tentang identitas Fen Xiwen juga. Fen Xiwen lebih muda dari Ji Tiandao, tetapi dia memiliki bakat unik di dunia kultivasi. Ketika dia berada di puncak daftar hitam, paviliun langit jahat bahkan belum ada. Ji Tiandao dan pemimpin mereka bertarung imbang. Namun, Ji Tiandao mengalami lompatan besar dalam basis kultivasinya dan melanjutkan untuk mendirikan paviliun langit jahat. Mereka tidak tahu seberapa dalam basis kultivasi Fen Xiwen, tapi mereka yakin itu tidak lebih tinggi dari avatar 8 daun. Tuan, pada usia Ji Tiandao, waktunya harus habis dalam 1 dekade, paling lama. Dia akan pergi saat itu. Mengapa kita harus bergegas ke sana sekarang? Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Mereka berempat mengangkat tangan mereka yang ditangkupkan pada saat bersamaan. Fen Xiwen melihat mereka berempat. Dia tidak marah. Bagaimanapun, keempat orang ini adalah bawahannya yang paling terpercaya. Dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan suara yang dalam, aku bisa menunggu, dan ksatria hitam bisa menunggu. Bahkan Kaisar bisa menunggu. Namun, Yan Agung tidak bisa menunggu. 4 ksatria kegelapan bingung. Mereka tidak mengerti kata-kata pemimpin mereka. Ketika Fen Xiwen melihat bawahannya hendak berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, 3 hari kemudian, temani aku ke Evil Sky Pavilion. Masalah ini sudah diselesaikan. Ding! Ming Xin telah menyelesaikan misinya. Memperoleh 300 poin prestasi. Ketika Lu Yao menerima pemberitahuan ini, dia tidak terkejut. Dia senang. Terlepas dari bajingan yang meninggalkan paviliun langit jahat, mereka yang tersisa cukup pintar. Satu-satunya kekurangan mereka adalah sulit bagi mereka untuk meningkatkan basis kultivasi mereka setelah ditekan begitu lama oleh Ji Tiandao. Dia harus segera mengubah situasi ini. Lu Yao merasa dunia tidak berani bertindak melawan Evil Sky Pavilion karena basis kultivasi Ji Tiandao. Namun, seiring berjalannya waktu, serangan probing seperti yang sebelumnya hanya akan meningkat frekuensinya. Batas hidup seseorang ditentukan. Lu Yao masih tenggelam dalam pikirannya ketika dia mendengar Yuan Er kecil memanggilnya. Tuan, saya telah menunggu sepanjang hari tetapi kakak senior keempat masih belum membalas surat. Apakah menurut Anda dia menerima surat saya? Little Yuan Er mengajukan keluhan yang panjang saat dia muncul di hadapan Lu Yao. Tidak apa-apa. Ming Xin telah menyelesaikan misinya. Selama dia tidak menimbulkan masalah di tempat lain dan kembali dengan selamat, tidak akan ada masalah. Namun, Yuan Er kecil berkata, Tuan, apakah kakak senior sudah mati? Saya telah bertanya kepada Bloodshot tentang ini, dia berkata bahwa pemimpin ksatria hitam, Fen Xiwen, sangat berbahaya. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Orang dungu? Pan Song. Dia mengatakan bahwa kakak senior keempat akan mati. Aku memberinya sebagian dari pikiranku setelah aku mendengar kata-katanya, kata Yuan Er kecil dengan tergesa-gesa. Sepenggal pikiranmu? Lu Yao teringat saat-saat ketika wajah Pan Song bengkak dan memar. Yuan Er kecil mengangkat ibu jari dan berkata dengan suara kecil, Yah, aku mungkin tidak sengaja menggaruknya. Lu Yao menggelengkan kepalanya. Kapan dia akan mengubah kebiasaan kekerasannya dengan memukul orang lain secara tiba-tiba? Dia membenturkan kepalanya. Kamu menjadi lebih tidak teratur dari hari ke hari. Murid ini tahu bahwa dia salah. Ledakan. Sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar dari belakang pegunungan. Lu Yao sedikit mengernyit. Gunung Pengadilan Emas dilindungi oleh penghalang. Siapa yang menyebabkan gangguan? Pada saat ini, Pan Song muncul dengan terburu-buru.
Dia dengan cepat menangkupkan kedua tangannya sebelum dia berkata, Mr. Thayer telah menemukan terobosan. Duan Musheng telah mencapai alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir.